Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Nararia Dananjaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Nyepi dan Pelaksanaannya di Masa New Normal. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu definisi dari nyepi, rangkaian hari raya nyepi, dan nyepi di masa new normal. Nyepi. Secara etimologi, kata nyepi memiliki arti sunyi. Hari raya nyepi diperingati dengan hari tanpa adanya aktivitas atau hening. Hari raya nyepi lebih populer di kalangan masyarakat luas dengan nama The Silence Day. Hari raya nyepi dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka yang jatuh pada penanggal Apisan Sasi Kedasa atau Eka Sukla Paksa Waisaka, sehari setelah Tilam Kesanga atau Panca Dasi Kresna Paksa Sasi Caitra. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan, Atari Caitra tekaning tilam, Ika pasucianing prawatak dewata kabeh, Anering telenging samudra, amerta sarining kamandalu, matang yang wenang manusia kabeh, angaturan prakerti ring prawata angapi kramanya. Nihan atari prawani ning tilam kesanga, tan gawe akena budayatnya ring catu pataning desa. Enjangnya ring tilam lasti akena ikang pratima. Enjangnya nyepi amati geni, tan wenang sejatma anyambut gawe. Salurinya agani ring saparaning genah tan wenang. Yang artinya, hari tilam sasi kesanga merupakan hari penyucian para dewa, mengambil air kehidupan yang ada di tengah-tengah lautan. Oleh karena itu, patutlah manusia, umat Hindu melakukan persembahan kepada para dewa melalui suatu upacara menurut kemampuan. Pada hari Purwani Tilam Kesanga, agar melaksanakan upacara budayanya di tempat atau di perempatan jalan raya, besoknya waktu tilam, agar melaksanakan upacara melasti ke laut menyucikan pratima, besokan harinya melaksanakan nyepi dengan tidak menyalakan api, tidak melakukan pekerjaan, dan tidak menghidupkan api di semua tempat. Kemudian rangkaian hari raya nyepi. Hari raya nyepi dimulai dari upacara melasti, kemudian dilanjutkan dengan upacara tawur kesanga, lalu perayaan hari raya nyepi, dan ditutup dengan upacara ngembak geni. Upacara melasti merupakan upacara melakukan kegiatan persembahyangan di laut dengan mengusung berbagai nyasa atau simbol suci keagamaan yang disucikan, seperti pratima, simbol-simbol agama, dan perlengkapan upacara lainnya. Di bawahnya berbagai nyasa menuju pinggir laut ataupun danau merupakan visualisasi dari keberadaan para dewa yang mengambil tirta amerta. Setelah para dewa memperoleh tirta amerta, dengan kemurahan hati dari beliau, maka beliau menganugerahkan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan bagi umat manusia. Pelaksanaan upacara melasti diyakini akan mampu menjadikan serta menyelaraskan antara Buana Agung dan Buana Alit agar tercapai kehidupan yang harmonis. Kemudian upacara tawur kesanga. Upacara tawur kesanga merupakan salah satu contoh dari upacara budayanya. Tujuan upacara tawur kesanga ialah untuk menetralisir kekuatan alam agar bergerak secara seimbang dan harmonis, sehingga terwujudlah kelestarian alam, kesejahteraan, dan keselamatan makhluk hidup di dunia ini. Upacara tawur kesanga identik dengan upacara pengerupukan dan parade ogoh-ogoh. Upacara pengerupukan yang jatuh pada bulan mati atau tilam sasi ke-9 atau sasi kesanga merupakan hari baik terakhir untuk melakukan upacara buta kala. Pada upacara pengerupukan, masyarakat sekitar akan mengelilingi lingkungan sekitar dengan membawa boneka atau patung raksasa yang dikenal dengan nama ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan penggambaran roh atau sifat jahat dalam wujud raksasa menyeramkan yang bertujuan untuk menetralisir hal-hal buruk yang ada di dunia ini. Kemudian hari raya nyepi. Nyepi sesuai arti katanya yakni sepi atau sunyi, dilaksanakan dengan melakukan tapa, berata, yoga, dan semadi. Nyepi sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk mengendalikan diri, sarana untuk merenungkan diri, dan sarana untuk introspeksi diri dapat dilakukan dengan melaksanakan catur berata penyepian. Catur berata penyepian merupakan 4 buah larangan atau pantangan yang berlaku selama 24 jam atau 1 hari penuh selama perayaan hari raya nyepi. Catur berata penyepian terdiri dari amati geni, amati karya,
amati lelungan, dan amati lelanguan. Amati geni memiliki arti tidak menyalakan api. Api yang dimaksud memiliki makna api yang dapat kita lihat maupun api yang tidak dapat kita lihat. Api yang dapat dilihat ialah api untuk memaksa maupun api berupa penerangan. Sedangkan api yang tidak dapat dilihat ialah api dalam bentuk emosi dan nafsu yang ada dalam diri setiap manusia. Amati karya memiliki arti tidak melaksanakan kerja atau kegiatan fisik. Umat Hindu dianjurkan untuk mengganti aktivitas fisik dengan melaksanakan tapa, prata, yoga, dan samadhi. Amati lelanguan yang berasal dari kata lunga yang berarti pergi, memiliki arti tidak bepergian kemana-mana. Umat Hindu diharapkan senantiasa mawas diri di rumah dengan melakukan pemusatan pikiran, mengingat atau membayangkan keagungan yang widi dan amula sarira atau mengintrospeksi diri. Kemudian amati lelanguan yang memiliki akar kata langu yang berarti hiburan atau rekreasi, memiliki arti tidak mengadakan hiburan atau bersenang-senang. Umat Hindu diajarkan untuk merasakan suka dan duka bersama-sama. Dengan melakukan amati lelanguan, umat Hindu di zaman sekarang diajak untuk kembali merasakan bagaimana kehidupan pada zaman dahulu yang serba terbatas dengan senantiasa menikmati kekayaan serta keindahan yang alam miliki. Melakukan puasa merupakan salah satu contoh pelaksanaan amati lelanguan. Kemudian ngembak geni. Upacara ngembak geni memiliki arti melepaskan brata atau selesai melaksanakan brata. Seluruh umat Hindu pada hari tersebut melakukan dharma santi atau upaya kedamaian diri dan bersama berlandaskan ajaran agama Hindu. Ngembak geni biasanya dilakukan dengan jalan mengunjungi teman, sanak saudara, hingga orang tua untuk saling memaafkan atas segala perbuatan yang pernah diperbuat. Berikutnya ialah nyepi di masa new normal. Pelaksanaan nyepi dengan serangkaian upacaranya perlahan kini diperbolehkan untuk dilaksanakan. Tahun 2020 sebagai awal penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia menjadi awal pula dari hilangnya bukan saja tradisi yang ada di Bali, melainkan seluruh tradisi yang ada di Indonesia. Semenjak adanya new normal atau era kenormalan baru, aktivitas kembali berjalan seperti keadaan sedia kala dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi yang mulai menjadi kewajiban hingga terbentuknya self-immunity di lingkungan masyarakat mampu meringankan beban pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 sehingga berimbas pada pengambilan keputusan untuk diperbolehkannya pelaksanaan berbagai aktivitas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Penerapan new normal sebagai tonggak kebangkitan tradisi masyarakat dapat kita lihat dari diberlakukannya kembali upacara melasti, Tawur Kesanga, pengerupukan, dan ngembak geni sebagai rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Upacara melasti yang awalnya terbatas hanya bagi para pemangku dan perwakilan beberapa warga, kini sudah diperbolehkan untuk warganya ikut serta melaksanakan upacara melasti. Hal tersebut juga berlaku pada upacara Tawur Kesanga, upacara pengerupukan, dan upacara ngembak geni yang berlangsung seperti sedia kala. Meskipun pelaksanaannya kini mulai dilonggarkan, kepatuhan akan protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Memakai masker, menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter, mencuci tangan, serta tidak menciptakan kerumunan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan upacara pada masa new normal. Bagi sebagian orang, protokol kesehatan hanya dianggap sebagai formalitas. Namun, sejatinya penerapan protokol kesehatan membantu mencegah penyebaran COVID-19 lebih jauh lagi. Selain protokol kesehatan, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Senantiasa menjaga kesehatan tubuh, menjaga pola makan sehat, dan rutin berolahraga menjadi aktivitas personal yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Kesimpulan, Nyepi sebagai salah satu tradisi yang ada di Bali sempat terhambat akibat keberadaan pandemi. Nyepi yang memiliki arti sunyi diperingati dengan hari tanpa adanya aktivitas atau hening. Upacara-upacara keagamaan dalam rangka Hari Raya Nyepi turut serta terhambat proses pelaksanaannya. Kegiatan persembahyangan di laut dengan mengusung berbagai nyasa atau melasti, kegiatan menetralisir kekuatan alam agar bergerak secara seimbang dan harmonis atau Tawur Kesanga, keadaan tanpa adanya aktivitas atau nyepi, dan kegiatan mengunjungi sanak saudara untuk saling memaafkan atau ngembak geni sempat kehilangan makna dan jati dirinya. Seiring dengan maraknya proses vaksinasi serta terbentuknya self-immunity manusia, menuntun pemerintah memberlakukan kebijakan new normal. Kebijakan era normal baru memberikan kebebasan masyarakat beraktivitas seperti sedia kala dengan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker,
Menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter dan mencuci tangan merupakan standar protokol kesehatan yang wajib ditaati siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Meskipun penerapan protokol kesehatan terlihat tidak penting, hal tersebut merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Virus corona yang kedatangan dan penyebarannya tidak bisa kita rasakan, menjadi alasan mengapa mencegah menggunakan hal yang tidak terlalu penting menjadi penting daripada harus mengobati dengan biaya yang bukan main. Kita sebagai makhluk hidup yang dibekali dengan kelebihan untuk berpikir, sudah semestinya mau sendiri, mampu berdamai dengan nafsu dan ego yang kita miliki demi kepentingan bersama. Pandemi COVID-19 tidak akan bisa tertangani tanpa adanya kerjasama setiap pihak. Kita harus mulai dari diri sendiri untuk membantu setidaknya mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan keluarga. Meskipun terlihat kecil, namun sesuatu yang besar bermula dari suatu hal yang kecil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang tidak berkenan selama melakukan presentasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.